Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Azhara Widyatmoko. Di sini saya akan bercerita cerita rakyat berjudul Timun Emas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah janda tua bernama Mbok Sirni. Mbok Sirni hidup sebatang kara. Suaminya sudah lama meninggal dan ia tidak memiliki anak pun. Setiap hari, Mbok Sirni bekerja sebagai petani sayur-sayuran di sekitar rumahnya. Dan setiap hari, Mbok Sirni selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, mengapa aku tidak diberi anak? Andai saja aku memiliki anak, pasti hidupku akan lebih bahagia. Di sela-sela Mbok Sirni berdoa, datanglah buto ijo yang menghampirinya. Ha 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 ha. Hai wanita tua, aku bisa memberimu anak, tapi dengan satu syarat. Kau harus mengembalikannya padaku ketika ia sudah berusia 6 tahun. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sirni pun menyetujuinya dan ia dikasih bingkisan timun oleh buto ijo. Kata buto ijo, salah satu dari timun itu akan ada satu timun yang besar dan berwarna emas. Itulah timun yang berisikan bayi. Dan benar saja, setelah 2 minggu ditanam, ada salah satu timun yang berbentuk besar dan berwarna emas. Ketika dibelah, ternyata ada bayi perempuan yang diberi nama Timun Emas oleh Mbok Sirni. Mbok Sirni selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku sangat menyayanginya. Semoga aku selalu bersamanya. Waktu terus berlalu. Timun Emas kini sudah berusia 6 tahun. Hingga pada suatu hari ada buto ijo yang menghampirinya. Ha 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 ha. Hei wanita tua, apa kau masih ingat janji kita yang 6 tahun lalu? Kini Timun Emas sudah beranjak menjadi anak yang berusia 6 tahun. Kau harus mengembalikannya padaku, bukan? Mbok Sirni takut karena ia tidak ingin kehilangan Timun Emas. Mbok Sirni berdoa agar selalu bersama Timun Emas. Tiba-tiba ada seorang petapa yang menghampiri Mbok Sirni. Hai wanita tua, kau tidak perlu takut, aku akan menolongmu. Berikan bungkusan ini kepada anakmu. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sirni pun mengasih bungkusan kecil itu kepada Timun Emas. Buto ijo melihat Timun Emas, lalu Timun Emas berlari sekencang mungkin sampai Timun Emas mengeluarkan satu bungkusan yang berisikan garam. Garam itu ditabur di tanah dan menjadi lautan yang besar sekali. Hingga buto ijo hampir tenggelam di situ. Tapi itu hampir. Buto ijo masih bisa lolos. Timun Emas terus berlari sampai ia kewalahan dan menaburkan jarum
yang akhirnya menjadi pohon bambu yang menjulang tinggi hingga mengikat kaki Buto Ijo. Hei Timun Mas, lepaskan aku dari liritan ini. Tidak akan Buto Ijo, aku tidak akan melepaskanmu. Semoga saja kamu akan mati di sini. Tapi tidak secepat itu. Buto Ijo masih bisa lolos. Dan Timun Emas berlari sekencang mungkin. Sampai akhirnya Timun Emas mengeluarkan bingkisan terakhir yang berisikan terasi. Terasi itu ditaruh di tanah hingga akhirnya menjadi lumpur yang sangat lengket sampai menjatuhkan tubuh Buto Ijo. Timun Emas mengucap syukur karena Buto Ijo mati di lumpur itu. Ya Tuhan, terima kasih. Aku masih bisa selamat dari Buto Ijo itu dan pulang ke pelukan ibuku. Timun Emas berlari ke rumahnya dan menemui Mbok Sirni. Ibu, aku menang Ibu. Aku mengalahkan Buto Ijo. Sekarang kita hidup tenang Ibu, tanpa ada gangguan dari Buto Ijo. Mbok Sirni tangis haru melihat anaknya bisa mengalahkan Buto Ijo. Tuhan, terima kasih. Aku sangat menyayangi anakku. Terima kasih Tuhan. Dan setelah itu Mbok Sirni dan Timun Emas hidup tenang dan damai. Demikian cerita rakyat yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.